Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Itu bagian dari refleksi perjalanan hidup Ayub. Karena sebelumnya dia seperti orang frustrasi dengan bertanya, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Kalau kita mencoba memahami seluruh kitab Ayub, pergumulan, pertanyaan, dan refleksi itu sepertinya mengarah kepada pencarian makna hidup. Apakah hidupku yang aku jalani hingga sekarang ini dengan segala hal yang aku kerjakan dari hari ke hari itu memang punya arti? Dengan cara bagaimanakah aku akan memberi makna pada hidupku? Hal yang kurang lebih sama juga kita dapat cermati dalam tokoh-tokoh lain. Sementara ini kita melihat dua cermin. Cermin yang pertama adalah Ayub itu sendiri. Sejak awal dikatakan, siapakah Ayub itu? Ayub dikenal sebagai orang baik, diakui oleh sesamanya, tetangga-tetangganya, dan juga Tuhan sendiri. Kebaikan pribadi Ayub itu nampak di dalam kesalehannya, kedekatannya dengan Tuhan, dan juga kejujurannya. Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan dia juga orang yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhi segala macam bentuk tindak kejahatan. Itu sebagai pribadi. Dalam hidup berkeluarga, dia menampakkan diri sebagai orang yang diberkati. Banyak anak. Anaknya 10. 7 laki-laki, 3 perempuan. Hartanya dalam bentuk tanah dan ternak luar biasa. Dia juga diberkati karena ia punya kekuasaan. Dan kekuasaan itu paling tidak adalah terhadap seluruh orang yang membantunya. Kalau ternaknya ada puluhan ribu, berapa orang yang akan bekerja pada dia? Karena berkat yang melimpah ini, kalau kita itu tentu sudah akan berdiri tegak, melangkah dengan mantap, penuh percaya diri. Dan karena segala macam berkat yang nampak itu, Ayub menjadi orang yang disegani. Tetapi jalan hidup orang tidak ada yang tahu. Demikian juga dengan Ayub.
segala macam harta yang dia peroleh, bahkan anak-anak yang menjadi kebanggaannya, habis dalam sekejap. Dan inilah titik pergulatan Ayub. Di satu sisi dia pada waktu menerima segala macam berkat dan kegembiraan serta hiburan, mungkin juga tidak akan berpikir apa-apa. Tetapi sekarang setelah semuanya lenyap, orang bertanya, untuk apa aku harus hidup? Teman-temannya pun membujuki dia. Untuk apa kamu hidup saleh dan jujur kalau semuanya itu diambil dalam tempo yang sekejap? Pergulatan batin yang punya potensi membuat kita frustrasi, membuat kita putus asa, membuat kita kehilangan dan meninggalkan Tuhan. Tetapi ternyata Ayub tidak seperti kebanyakan orang. Pengalaman yang luar biasa, mengejutkan ini, membuat dia syok ini, ternyata justru mendorong dia untuk melengok kembali akan arti hidup itu tadi. Sehingga pada akhirnya Ayub tetaplah Ayub, orang yang dekat dengan Tuhan. Dia tidak tergoda menyalahkan situasi, dia tidak tergoda untuk frustrasi, dia juga tidak tergoda untuk putus asa. Dia tetap percaya bahwa ini bagian dari penyelenggaraan Tuhan. Dia percaya bahwa ini punya makna. Dan salah satu makna itu adalah apa yang dia wariskan kepada kita dalam refleksi-refleksi tiap ayat dalam kitab Ayub itu. Itu sungguh menjadi sebuah bahan yang berguna bagi kita semua, manakala kita menghadapi kurang lebih peristiwa atau situasi yang sama. Pesannya sederhana, kalau kita memang orang yang beriman, jangan pernah kamu putus asa, jangan pernah kamu menyalahkan orang lain ataupun bahkan menyalahkan Tuhan, ataupun mempertanyakan untuk apa aku lahir. Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita masing-masing. Tinggal kita bagaimana dapat menemukan keindahan rencana Tuhan itu dari peristiwa yang menggembirakan maupun dari peristiwa yang mungkin mengecewakan, dari kebahagiaan dan dari penderitaan kita. Itu Ayub, orang yang tetap setia kepada iman kepada Tuhan. Dan dengan itu ia membuat hidupnya bermakna. Apa yang dia perjuangkan tidak sia-sia, tapi punya arti, baik bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Dan itu bisa mengherankan orang-orang di sekitarnya. Cermin kedua ada pada Paulus. Kalau ditanya apa arti hidupnya, Paulus akan menjawab seperti yang ada di sini, di teks ini tadi. Bagiku hidup itu adalah mewartakan Injil, dan itu adalah keharusan. Dia memang mengatakan keharusan, tetapi Paulus menyebut keharusan itu dengan sadar. Dan bukan hanya dengan sadar, tapi juga menjalani tugas pewartaan Injil dengan gembira. Dia tidak mengeluh, sehingga dia bisa mengatakan, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan
yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Mewartakan Injil dengan gembira, tanpa upah, tanpa beban. Dan itu ditegaskan lagi. Katakanlah, mewartakan Injil bagi Paulus itu dengan target. Bukan asal-asalan, bukan sekenanya, bukan seadanya. Kenapa? Dia mengatakan, aku mewartakan Injil ini untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Sebanyak mungkin orang. Artinya apa? Seluruh hidupnya 24 jam dia baktikan, dia pikirkan, dia refleksikan bagaimanakah caranya dapat menyelamatkan jiwa-jiwa. Bagaimanakah caranya kalau saya sedang menghadapi kesulitan, seperti kalau Paulus dipenjara dan dianiaya ataupun diusir, dia tidak mutung, tetapi berusaha bagaimana caranya supaya orang-orang yang semula mengusir saya nanti dapat menerima saya. Itulah sebabnya mengapa kemudian Paulus dikenal sebagai pewarta Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Dan dari catatan-catatannya kelihatan sekali betapa banyak dia berelasi. Tidak hanya satu daerah, dia pergi kemanapun. Dari kota-kota yang dia kunjungi bahkan dibuatkan peta perjalanan Paulus, dan itu melekat pada kitab suci. Itu hanya mau mengatakan kepada kita bahwa Paulus meneladan orang yang memanggil dia, yaitu Yesus Kristus. Yesus mengatakan pada waktu dia dicari oleh Petrus dan kawan-kawannya, dia menjawab, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Paulus meniru, mencermati, meresapkan apa yang dikatakan Yesus ini, dan dia melaksanakan sendiri di tempat yang jauh lebih luas daripada yang dikerjakan oleh Yesus. Dari penggalan perjalanan seperti ini, mau dikatakan kepada kita bahwa hidup Paulus punya makna. Pertama-tama pada tugas, yaitu yang namanya pewartaan Injil, menjadi saksi iman, saksi Kristus yang bangkit. Dan untuk itu tidak boleh hati kita, perasaan kita itu terikat dan melekat pada tempat tertentu atau kelompok tertentu. Itu yang baik dalam diri saya harus juga dinikmati dan diwartakan kepada orang-orang lain. Menjadi orang-orang yang merdeka. Mewartakan Injil hanyalah mungkin kalau orang si pewarta Injil itu sendiri tidak punya kelekatan. Diperlukan sikap lepas bebas. Dan bukan hanya sikap lepas bebas, tetapi juga pada waktu mengerjakan tugas, entah itu hidup sehari-hari seperti yang dijalani oleh Ayub, sepertinya hidup hanya untuk dirinya sendiri, ataupun seperti yang dikerjakan oleh Paulus dan pasti Yesus, yang tadi pada awal saya katakan seharian penuh dia bekerja. Semua itu bukan hanya banyak kegiatan yang dikerjakan, tetapi intensitasnya. Hidup kita, apapun yang kita kerjakan, barulah akan punya arti. Manakala saya mengerjakan itu dengan sepenuh hati, itu kuncinya. Saudara-saudara, kalau saat ini atau hari-hari ini
kita akan memberikan arti pada hidup kita. Di saat situasi yang tidak menentu, apalagi hidup kita sepertinya terancam, sehingga apa yang ditulis oleh Ayub tadi, pantas kita ingat untuk diri kita. Hidup kita itu hanya hembusan nafas, artinya apa? Pendek. Hidup yang pendek. Apakah kita akan mengisi hanya dengan banyak kegiatan yang tidak punya arti? Ataukah kita akan mengisinya dengan banyak kegiatan tetapi semuanya berarti, sehingga diri kita, manakala kita melaksanakan segala sesuatu dengan sepenuh hati kita, Tuhan juga akan berkenan mendengarkan dan kemudian memberkati kita. Itulah cara kita para murid Yesus untuk memberi makna pada hidup kita, apapun yang kita alami, entah itu kebahagiaan atau juga penderitaan. Mari kita berdiri meneguhkan iman kita dengan syahadat para rasul.